Situs Megalitikum Gunung Padang telah banyak diperbincangkan oleh para peneliti dan para arkeolog sejak pertama kali ditemukan. Situs yang berlokasi di Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini dibangun sekitar 24.000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan bentuk bangunan dan fitur yang terdapat pada situs ini adalah hasil kinerja kecanggihan teknologi modern. Apakah peradaban zaman dahulu secanggih itu? Penemuan pertama Gunung Padang. Sepanjang sejarah, seseorang telah banyak membuat penemuan tanpa mengenali sifat yang benar-benar mengubah paradigma dari apa yang mereka temukan. Pada tahun 1914, hal serupa terjadi di Pulau Jawa. Pada saat itu, Indonesia merupakan koloni kerajaan Belanda, dan para penjajah bertebaran di pulau ini, di ladang pertanian, di antara hutan. Di awal tahun, salah satu penjajah memutuskan untuk meninggalkan ladang, lalu berjalan menuju hutan sekitarnya setelah mendengar cerita dari penduduk setempat tentang istana yang hilang, yang dibangun oleh seorang raja misterius beberapa tahun lalu. Tidak butuh waktu lama bagi penjajah itu untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Di sana, jauh di dalam hutan, dia menemukan sebuah bukit yang sangat besar, dengan bangunannya tampak seperti serangkaian anak tangga menuju puncaknya. Di puncak anak tangga ini, dia menemukan sekumpulan batu-batu besar membentuk persegi panjang yang tersebar ke segala arah, sudah lama ditumbuhi lumut. Mungkinkah ini sisa-sisa istana misterius yang dia cari? Sekembalinya ke ladang pertanian, penjajah itu segera mengirim surat kepada pemerintah Belanda yang menjelaskan penemuannya dan meminta tim ekspedisi profesional untuk menelusuri situs tersebut lebih jauh. Deskripsi ini muncul dalam edisi 1914 dari laporan Departemen Purbakala Belanda yang menyebabkan kehebohan di negara asal penjajah. Situs apa ini? Banyak orang bertanya-tanya. Dan siapa yang membangunnya? Selain itu, apa tujuannya? Dan apalagi yang mungkin tersembunyi di bawah tanah? Terlepas dari minat tersebut, pemerintah Belanda tak kunjung mengirimkan tim ekspedisi untuk meneliti situs tersebut lebih jauh. Pada tahun 1949, Indonesia telah sepenuhnya memperoleh kemerdekaannya dari Belanda, dan situs tersebut perlahan terlupakan. Penelitian Gunung Padang selanjutnya. Cerita tentang situs ini mungkin berakhir, jika bukan karena 3 orang Jawa lokal yang menemukan kembali situs tersebut saat berkeliaran di hutan pada tahun 1979. Sesampainya di area kuburan bukit misterius yang terbuat dari batuan persegi panjang itu, mereka segera melaporkan temuannya ke pejabat setempat, yang mengidentifikasi situs tersebut sebagai bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Padang. Dalam beberapa minggu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pusat Arkeologi Nasional untuk mengeksplorasi situs tersebut lebih jauh. Singkatnya, para peneliti mulai memetakan situs tersebut dan mendokumentasikan fitur arkeologinya. Pertama, ada balok-balok batu yang telah ditemukan oleh penjajah Belanda pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hampir tak terbatas. Kebanyakan panjangnya sekitar 150 cm dan beratnya mencapai 275 kg. Terdapat juga beberapa yang jauh lebih besar, dengan berat lebih dari 650 kg. Para peneliti dengan cepat menyadari bahwa balok-balok itu bukanlah buatan manusia, tetapi batuan andesit yang terbentuk secara alami yang ditempa oleh gunung berapi. Ini berarti seseorang telah memindahkan batu-batu tersebut ke puncak bukit ini, sekitar 100 meter di atas lembah dari bawah bukit. Tapi siapa dan mengapa? Ketika melanjutkan penelitian, mereka menemukan bahwa balok-balok itu tidak tersebar secara acak, tetapi sebenarnya tersusun menjadi selungkup batu persegi panjang dan gundukan batu. Siapapun yang membawanya ke sana telah menggunakan balok-balok itu untuk konstruksi. Nyatanya, tampak bahwa 5 teras terpisah menutupi bukit di atas lahan seluas 900 meter persegi. Semuanya dihubungkan oleh 370 anak tangga. Alih-alih menggunakan penanggalan radiokarbon untuk menentukan usia situs, para peneliti menggunakan tebakan sederhana. Memperkirakan, situs tersebut dibangun antara 1500 sampai 2500 sebelum Masehi dengan mengukur kepingan pada balok. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa meskipun situs ini memang menarik, namun tidak menggemparkan dunia. Hanya sisa-sisa bangunan kuno yang tak jauh berbeda dengan banyak tempat lain yang ditemukan di seluruh dunia. Itulah histori ditemukannya Gunung Padang. Sampai pada tahun 2011, semuanya berubah. Penelitian Dr. Ronata Wijaya di Gunung Padang.
Dalam kiprahnya sebagai ahli geologi senior di LIPI, Denny Hilman Natawijaya menemukan banyak hal menarik. Tapi tidak ada yang menarik minatnya pada bukit yang dikenal sebagai Gunung Padang. Ini tidak seperti topografi sekitarnya, yang sangat banyak terkikis. Ini terlihat sangat muda. Itu tampak buatan. Pada tahun 2011, Dr. Natawijaya mendapat kesempatan untuk mengikuti rasa ingin tahunya ketika ia terpilih untuk memimpin tim ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan serta arkeolog dari Universitas Indonesia dalam proyek yang disponsori pemerintah untuk meneliti situs tersebut. Pada awalnya, temuan mereka biasa-biasa saja. Penanggalan radiokarbon awal yang dilakukan pada tanah di bawah balok batu di permukaan menghasilkan tanggal 500 sampai 1500 sebelum Masehi, mirip dengan perkiraan awal yang dilakukan pada tahun 1979. Namun, saat tim mulai menggali lebih dalam, apa yang mereka temukan ternyata mengejutkan. Menggunakan bor tubular yang mengangkat inti tanah dan batu, mereka dengan cepat mendapatkan banyak bukti struktur buatan manusia yang terkubur di bawah permukaan. Lebih mencengangkan, semakin dalam mereka mencari, semakin tua materi yang mereka bawa. Di bawah permukaan, peneliti menemukan 3 lapisan berbeda. Sementara yang pertama hanya berumur 2500 sampai 3500 tahun, seperti yang telah mereka tentukan sejak awal. Lapisan kedua, sekitar 4 meter ke bawah, bertanggal sekitar 7500 sampai 8300 tahun. Yang ketiga, hampir 15 meter ke bawah, usianya mencapai 28.000 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan pada 7.500 tahun, ini berarti situs tersebut berusia 3.000 tahun sebelum bangsa Sumeria kuno, dan 4.500 tahun sebelum bangsa Mesir kuno. Dan pada usia 28.000 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Hal yang terjadi sebelum zaman es terakhir, ribuan tahun sebelum adanya peradaban manusia. Dengan cepat, tim memperluas penelitian mereka, memanfaatkan radar penembus tanah dan tomografi seismik untuk memetakan secara lebih luas apa yang terkubur di bawah kaki mereka. Dengan melakukan itu, mereka menemukan bahwa lapisan kedua berisi susunan balok persegi panjang lainnya yang diatur dalam struktur matriks. Sedangkan lapisan ketiga berisi struktur batuan tambahan. Termasuk yang tampak seperti rongga dan ruang bawah tanah yang besar. Nampaknya bongkahan di permukaan hanyalah awal dari bangunan Gunung Padang. Seperti yang dikatakan salah satu ahli geologi dalam tim, apa yang sebelumnya dilihat hanya sebagai bangunan permukaan, kini hancur. Dan ini adalah struktur yang sangat besar. Dr. Natawijaya dan timnya menegaskan kembali hal ini dalam sebuah laporan yang mereka rilis pada temuan mereka. Menyatakan, studi kami membuktikan bahwa struktur tidak hanya menutupi bagian atas, tetapi juga membungkus lereng yang setidaknya seluas 15 hektar. Strukturnya tidak hanya dangkal, tetapi mengakar ke dalam yang lebih dalam. Faktanya, paparannya dengan jelas menunjukkan bahwa konstruksi termuda dibangun di atas lapisan batuan yang lebih tua dan lebih canggih. Dengan kata lain, Gunung Padang sama sekali bukan bukit, melainkan semacam piramida bertingkat. Rangkaian lapisan yang dibangun sepanjang sejarah, satu pemukiman di atas yang lain, ribuan atau puluhan ribu tahun silam. Apakah ini mungkin? Dan jika demikian, siapa yang membangun jenis konstruksi ini jauh di masa lalu? Bahkan sebelum ilmu pengetahuan modern memberitahu kita bahwa peradaban manusia secara resmi dimulai. Mungkinkah Gunung Padang berisi catatan peradaban tertua yang pernah ditemukan? Sebuah penemuan yang akan menulis ulang buku sejarah. Dr. Natawijaya yakin dia punya jawabannya. Bukti geofisika tidak ambigu. Gunung Padang bukanlah bukit alami, melainkan piramida buatan manusia, dan asal-muasal konstruksi di sini jauh sebelum akhir zaman es terakhir, bahkan pada tingkat terdalam, dan menjadi saksi dari jenis keterampilan konstruksi canggih yang dikerahkan untuk membangun piramida Mesir atau situs megalitik terbesar di Eropa. Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa kita sedang melihat pekerjaan itu dari peradaban yang hilang. Ini gila, tapi ini data. Dengan potensi penemuan yang mengubah dunia di tanah mereka, pemerintah Indonesia segera bergabung, menggelontorkan uang untuk proyek tersebut, dan membekali para peneliti dengan peralatan canggih. Sambil memanggil anggota militer Indonesia untuk membantu penggalian,
Presiden negara kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menyebut pekerjaan di Gunung Padang bernilai penting bagi kemanusiaan dan bahkan membangun helipad di puncak bukit, sehingga ia dapat mengunjungi dan melihat sendiri perkembangannya. Namun, tidak semuanya positif bagi Dr. Natawijaya dan tim penelitinya, karena penemuan mereka sangat inovatif, dengan cepat menghasilkan banyak kontroversi. Sejarah yang sedang ditulis ulang itu, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Natawijaya, sama sekali tidak seperti yang diharapkan atau ingin didengar oleh rekan-rekan saya di dunia arkeologi. Hampir seketika, pendirian arkeologi di Indonesia berbaris dalam oposisi. Mereka melobi otoritas politik dan melakukan agitasi secara lokal, menuntut agar proyek tersebut dihentikan. Di permukaan, kritik mereka adalah terhadap metode dan temuan tim. Tuduhan bahwa prosedur penggalian yang tepat tidak diikuti, dan hasilnya dibangun berdasarkan interpretasi yang bias. Mereka juga mengeluhkan besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek tersebut, berpendapat bahwa mereka membutuhkan uang untuk pekerjaan yang lebih penting bagi mereka sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, hasil sebenarnya dari pertentangan mereka menjadi jelas. Meskipun tidak melakukan penelitian sendiri, lembaga arkeologi menegaskan bahwa mereka tahu sisa-sisa di Gunung Padang tidak mungkin lebih tua dari 5.000 tahun. Hanya karena tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa ada peradaban jauh di masa lalu. Itu tidak mungkin, karena jika demikian, itu akan menentang catatan peradaban manusia yang terkandung dalam buku-buku sejarah. Dengan kata lain, masalah mereka yang sebenarnya adalah bahwa mereka tidak mau menyesuaikan pemikiran mereka, tidak dapat mempertimbangkan bahwa apa yang mereka ketahui tentang sejarah manusia mungkin salah. Dr. Natawijaya tidak berangan-angan tentang kekuatan yang dia hadapi. Saya sudah membuat diri saya banyak kesulitan dengan ini, jelasnya. Kasus saya kuat, berdasarkan bukti ilmiah yang bagus. Tapi itu tidak mudah. Saya menentang keyakinan yang mengakar. Kepada para pengkritiknya, dia menyatakan, saya tidak menyangkal bahwa megalit di permukaan berumur kurang dari 5.000 tahun. Tapi saya sarankan tetap di sini, karena Gunung Padang sudah diakui sebagai tempat keramat sejak zaman dulu. Ini adalah lapisan paling dalam dari struktur yang berusia antara 12.000 dan lebih dari 20.000 tahun yang paling penting. Mereka memiliki implikasi revolusioner yang potensial untuk pemahaman kita tentang sejarah. Dan saya pikir sangat penting bagi kita untuk diizinkan menyelidikinya dengan benar. Pemerintah Indonesia setuju, meskipun ditentang keras, penelitian di Gunung Padang terus berlanjut dengan dukungan pemerintah. Dan seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan itu semakin menakjubkan. Saat hutan dibersihkan untuk memfasilitasi penggalian, para peneliti menemukan banyak peninggalan di seluruh area, perhiasan dan keramik, perkakas dan barang rumah tangga, juga senjata. Mereka bahkan menemukan koin yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang berasal dari tahun 5200 sebelum Masehi. Tanggal yang mencengangkan, karena sains modern bersikeras menyebutkan bahwa koin pertama di dunia muncul sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa campuran semen yang digunakan untuk menyatukan balok-balok raksasa Gunung Padang terdiri dari kombinasi tanah liat, silika, dan besi. Ini menunjukkan bahwa teknologi peleburan besi telah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin, menurut sains arus utama, karena zaman besi baru dimulai pada 1201 sebelum Masehi. Tapi ada lebih dari itu. Saat Dr. Natawijaya dan timnya terus bekerja, sekelompok ilmuwan lain datang dengan tekad untuk meneliti hal lain yang pernah mereka dengar. Menurut legenda setempat, balok-balok di Gunung Padang mengeluarkan semacam energi misterius, menjadikannya tempat yang selama ini diketahui sebagai tempat bermeditasi. Padahal, Gunung Padang dalam bahasa lokal kuno berarti gunung pencerahan. Apakah legenda ini benar? Mempelajari gagasan itu lebih lanjut, dengan menggunakan peralatan modern, para peneliti menemukan bahwa memang balok-balok tersebut memancarkan frekuensi yang relatif tinggi, pada tingkat yang anehnya memiliki korespondensi dengan tangga nada standar musik barat. Kami telah menjelajahi rahasia frekuensi dan getaran, mulai dari filsuf Yunani Pythagoras dan rumus getarannya, hingga levitasi akustik biksu Buddha.
Hingga Nikola Tesla dan kata-katanya yang terkenal, jika Anda ingin mengetahui rahasia dari alam semesta, berpikirlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Frekuensi yang tidak biasa yang dihasilkan oleh balok-balok di Gunung Padang tampaknya menunjukkan bahwa pembuatnya mengetahui rahasia ini ribuan tahun yang lalu. Rahasia yang masih membuat kita penasaran hingga saat ini. Koin sebelum koin, besi sebelum zaman besi, rahasia frekuensi dan getaran yang masih belum bisa kita mengerti. Sepertinya Gunung Padang bukan hanya bukti peradaban yang sangat tua, tetapi seperti yang dikatakan Dr. Nata Wijaya, bukti kecerdasan dan peradaban yang sangat maju. Mungkinkah seperti ditegaskan Dr. Nata Wijaya bahwa segala sesuatu yang telah diajarkan kepada kita tentang asal-usul peradaban mungkin salah? Jawaban atas pertanyaan ini tidak pernah datang. Pada klimaks penemuan yang mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia, bencana menimpa Dr. Nata Wijaya dan timnya. Pada tahun 2014, masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia, batas maksimal yang diperbolehkan berdasarkan konstitusi negara, berakhir, dan Joko Widodo terpilih sebagai penggantinya. Berbeda dengan pendahulunya, Jokowi berpihak pada pendirian arkeologi dalam persoalan Gunung Padang. Pada 1 Oktober 2014, penelitian di lokasi dihentikan. Dr. Nata Wijaya dan timnya disuruh berkemas dan pulang, melupakan pekerjaan mereka yang ternyata begitu krusial, begitu inovatif. Sampai hari ini, Joko Widodo masih menjadi presiden, dan penelitian di Gunung Padang tetap ditutup. Misterinya belum terpecahkan. Sejarahnya tidak lengkap. Benarkah peradaban kuno yang maju benar-benar ada ribuan tahun lalu sebelum bangsa Mesir atau Sumeria kuno, bahkan sebelum zaman es terakhir? Dan jika demikian, siapakah mereka dan apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana jika mereka adalah bagian benua yang hilang, induk dari peradaban yang maju?